Di tengah meningkatnya ketergantungan anak-anak kepada gadget, sekolah rakyat justru berhasil membentuk kebiasaan positif dengan menjauhkan siswanya dari gadget. Seberapa besar dampaknya dari kebijakan ini? Kita bahas bersama Indriyatno Banyumurti, Direktur Eksekutif ICT Watch. Selamat petang, Assalamualaikum Mas Banyu. Waalaikumsalam Mbak Cica, selamat petang. Selamat petang. Ya, Mas Bayu, ini di sekolah rakyat, siswa dilarang untuk membawa gadget sehingga komunikasi ditunjuk melalui wali asuh sebagai penghubung antara siswa dengan orang tua. Menurut Bapak, apa dampak positif dari kebiasaan bebas gadget yang diterapkan kepada para siswa sekolah rakyat? Oke, terima kasih. Sebenarnya ketika siswa di anak-anak lah ya, kita nggak ngomong siswa, anak-anak secara umum dijauhkan dari gadget, tentunya akan muncul dampak positifnya karena apa ya, dia mulai bisa bukan mulai bisa, waktu dia untuk berinteraksi secara sosial akan lebih banyak, itu jelas ya, itu menjadi sebuah hal positif tersendiri. Tetapi memang kalau ditanya apakah melepaskan gadget, dan kalau yang saya tahu mulai dari bahkan weekend pun nggak boleh menyentuh gadget, itu akan melepaskan anak dari kecanduan gadget. Ini sebenarnya perlu ada penelitian lebih lanjut ya. Saya nggak tahu kebijakan ini sudah berdasarkan riset, karena bagaimanapun sebuah policy harusnya based on data. Kita bicara evidence based policy gitu ya, kebijakan yang berdasarkan dari evidence, bukti atau data yang dihasilkan, atau berdasarkan sekedar hipotesa saja. Ini yang perlu ditelaah lebih lanjut, karena memang saya takutnya alih-alih memang memutus hubungan, istilahnya mengurangi kecanduan gadget dari anak-anak, takutnya malah si anak-anak ini malah tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang lebih luas yang sebenarnya merupakan hak anak juga. Ya. Ini yang harus diperhatikan benar. Saya tidak bisa memberikan komentar karena memang baru uji coba dan lain sebagainya. Tapi ini yang harus benar-benar diperhatikan oleh para pengambil kebijakan, apakah memang benar dengan memutus akses terhadap gadget itu benar-benar bisa menghilangkan kecanduan anak terhadap gadget. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga, ini juga saya agak bingung juga karena di beberapa media lainnya saya mendapatkan informasi bahwa pemerintah pun tengah menyiapkan perangkat ya, tablet atau laptop untuk anak-anak di sekolah rakyat ini. Nah ini sendiri gitu, apakah memang di satu sisi di uji coba sekolah ada yang memutus dengan gadget, tapi disiapkan juga tablet, laptop yang walaupun disebutkan akan bebas dari konten negatif segala macam, secara teknikal ini masih masih menjadi pertanyaan buat saya, bagaimana teknisnya seperti apa, pengaturannya seperti apa, dan balik lagi semua kebijakan itu diharapkan sebenarnya evidence based policy, jadi memang berdasarkan hasil riset, berdasarkan hasil data yang memang sudah ditelaah sebelumnya bahwa ini akan memberikan dampak positif bagi anak. Kira-kira itu sih Mbak Ca. Iya, Mas Banyu, menurut Mas Banyu apakah pembatasan gadget sejak dini ini bisa dikatakan terbukti efektif gitu dalam membentuk pola pikir kritis dan tidak reaktif di media sosial saat mereka dewasa nanti? Pembatasan gadget buat anak itu penting, harus dilakukan. Tetapi bukan berarti memutus akses anak terhadap informasi yang mau nggak mau, suka nggak suka, sekarang merupakan keniscayaan ada di internet. Gitu. Langkah paling bijak memang dengan tidak hanya sekadar membatasi waktu, gitu ya, tapi juga membatasi aksesnya. Bagaimana apa yang mereka bisa akses, ada literasi digital harus masuk di sana, bagaimana mereka mencari konten-konten yang memang menunjang pembelajaran, menunjang pola pikir mereka, menunjang daya pikir kritis mereka, itu harus dilakukan. Nah, kalau saya baca masalahnya, saya nggak tahu realisasinya di lapangan, cuman ketika saya baca di media, ini benar-benar diputus dari gadget dari hari Senin sampai hari Minggu, full. Komunikasi hanya bisa melalui wali sekolah, komunikasi orang tua hanya bisa dilakukan melalui wali sekolah. Ya ini yang saya takutkan, ini bukan membatasi tapi memang menghapus akses anak terhadap dunia internet. Ini apakah memang dalam satu
masa pelajaran, taruh kata 1 semester, 6 bulan itu benar-benar tidak bisa diakses sehingga mereka hanya bisa mendapatkan informasi dari sekolah, dari gurunya saja. Ini buat saya justru malah takutnya, saya juga tidak punya evidence base-nya juga, tapi yang saya takutkan adalah mereka justru kehilangan informasi, hak atas informasi tentang dunia luar gitu ya, dalam tanda kutip, yang harusnya mereka dapatkan dari akses internet itu, karena ini sebuah keniscayaan. Jangan sampai karena memang benar-benar bukan dibatasi ya, udah dihilangkan aksesnya. Kalau saya baca pintas di media, dihilangkan aksesnya ketika mereka selesai masa pembelajaran, misalnya ada liburan, itu kayak baru keluar dari gua gitu, tidak tahu kejadian dari luar yang selain apa yang disampaikan oleh gurunya. Mekanisme ini yang prosesnya ini yang sebenarnya harus ditelaah lebih jauh, sejauh apa kita membatasi akses informasi kepada anak itu, alih-alih menghapus aksesnya sama sekali. Baik, Mas Bayu, mungkin salah satu tujuan dengan membatasi koneksi internet atau telepon genggam pada anak-anak di sekolah rakyat untuk melindungi anak-anak dari konten pornografi begitu, dari media sosial. Karena seperti kita tahu, dampak dari konten pornografi terhadap anak-anak ini kan sangat luar biasa dampak negatifnya, Mas Bayu. Betul sekali, nggak cuma konten negatif, tidak cuma pornografi, semua konten negatif, kekerasan, judi, ya sekarang ngomongin flexing lah segala macam, itu memang harus dibatasi, ya. Itu saya sepakat akan hal itu. Tetapi kan internet isinya nggak itu aja, gitu ya. Makanya ini apakah kebijakan ini membatasi atau menghapus akses itu aja sih saya sebenarnya mempertanyakan. Kalau membatasi saya sangat sepakat, harus dibatasi. Apalagi ini lingkungan sekolah, jelas. Kalau istilahnya internet itu kan sifatnya terbuka dan kemudian pemerintah menutup dengan blacklist, ada konten-konten yang tidak bisa diakses ya. Jadi semua bisa diakses kecuali yang dilarang. Bahkan kalau sekolah saya menganjurkan akses internet itu tetap harus ada, tapi dengan sistem whitelist. Semua dilarang kecuali yang dibolehkan. Itu malah oke. Kalau bisa seperti itu gitu. Dibanding kalau internet di luar kita pakai kan semua boleh kecuali yang dilarang, yang diblokir oleh pemerintah. Tapi di sekolah, khusus untuk di sekolah, bahkan memungkinkan sekali untuk membuat sistem whitelist. Jadi tidak semuanya tidak boleh kecuali situs-situs yang memang sudah dibuka. Nah ini memungkinkan, secara teknologi memungkinkan jelas, dan juga anak tetap mendapatkan hak atas informasi yang mereka miliki, tetapi di satu sisi juga tidak akan terpapar oleh konten-konten negatif lainnya. Di sisi lain kan juga kemajuan teknologi saat ini memudahkan anak-anak ini untuk menggunakan artificial intelligence untuk mengisi PR, misalnya untuk bertanya, untuk menjawab PR mereka menggunakan AI begitu Pak. Nah dengan kemajuan teknologi AI seperti sekarang ini, apakah ini bisa dikatakan mematikan kreativitas dan critical thinking pada anak-anak? Oke. Buat saya, namanya teknologi, disrupsi teknologi seperti AI seperti sekarang ini adalah sebuah keniscayaan. Layaknya kita dulu pakai kalkulator, dianggap tidak bisa daya hitungnya itu jadi lemah segala macam. Sekarang mah udah lebih, dengan teknologi spreadsheet lebih advance lagi gitu ya proses penghitungan. Tapi apakah daya pikir kita akan lemah? Tidak. Banyaklah teknologi-teknologi yang baru yang muncul yang ditakuti sebenarnya akan bukan mengurangi. Ya itu tadi lah, menghambat daya pikir kritis, menghambat kreativitas dan lain sebagainya. Sebenarnya balik lagi, teknologi ini sebuah keniscayaan, so bagaimana kita bisa mendampingi anak untuk memanfaatkannya secara bijak. Nggak mungkin dilarang kok anak. Malah kalau misalnya sekarang benar-benar nggak boleh pakai AI segala macam, ketika memang let's see 2-3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, anak selesai dari sekolah bisa menggunakan, mereka ketinggalan. AI ini harus digunakan tetapi dengan cara bijak, bukan istilahnya nyari PR kemudian copy paste selesai. Guru bisa kok silahkan ngasih PR, mereka ngerjain pakai AI, ditanya gitu ya. Ini memang tugas guru menjadi akan lebih berat memang ya, sepakat, tapi ya memang
ini adalah teknologi yang nggak bisa dibendung. Kemdikbud sudah mulai mengeluarkan aturan panduannya, ya, walaupun sekarang masih naskah akademis, ya, tapi untuk yang di kampus misalnya sudah ada keluar panduannya. Intinya adalah bagaimana sebenarnya kita bisa memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Tidak mungkin. Saya kemarin baca sebuah artikel yang sangat menarik dari seorang copywriter yang sangat kreatif gitu ya, yang dia dari orang kreatif, dia bilang AI ini bukan musuh, AI ini tools, AI ini sahabat gitu ya, yang bisa kita manfaatkan. AI akan menjadi musuh buat orang-orang yang memang tidak punya value, orang-orang tidak punya uniqueness, tidak punya kreativitas original dari mereka, sehingga ini yang mereka yang bakal hilang. Oleh karena itu ketika AI muncul, justru value itu harus ditingkatkan, uniqueness itu harus ditingkatkan, juga kreativitas original itu harus ditingkatkan, dan AI bisa membantu itu untuk lebih meningkatkan lagi nilai personalnya dia. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Indri Yatno Banyumurti atas dialognya dalam laporan 8 petang sore hari ini. Selamat bertugas kembali Mas Banyu, salam sehat. Terima kasih Mbak Cica.